Sedikit ekstrem tadi, ini agak mengerikan ya tuh. Dan bener-bener di seputarnya nggak begitu besar banget, jadi bener-bener mati lagi. Selamat datang di Ilham FT Auto. Saya udah pernah mereview mobil ini ya sebelumnya. Kali ini saya ingin sekedar kita coba test drive yuk ya. Walaupun cuaca di luarnya agak sedikit mendung, kita coba test drive yuk. Seberapa enaknya sih kita menyetir mobil ini atau duduk di kalau mobil ini sedang berjalan. Oke. Sekarang kita langsung jalan aja yuk. Kita masukin giginya. Sayangnya kalau menurut saya nih, sorry ya mati. Dia memang koplingnya ini emang agak kurang sedikit halus kalau menurut saya ya. Dan personalingnya itu agak gimana gitu. Jadi nggak halus banget gitu loh. Manualnya ini rada beda kalau menurut saya. Ini kita langsung jalan. Dan wajar saja ya, karena ini FWD ini kalau menurut saya ini jadi tarikannya agak sedikit lambat. Walaupun ini mobil ini manual bukan matic. Ini kita berhenti dulu lampu merah. Saya sedikit cerita dulu ya tentang mobil ini. Ini lagi lampu merah. Mobil ini memang diluncurkan di tahun 2012 ya waktu itu, karena untuk menyaingi Grand Max dan EPV ya pada saat itu. Apalagi memang mobil ini dengan sliding door itu yang menurut saya itu sangat unik sih, karena mobil dengan sliding door itu emang dulu cukup laku di pasaran nih, khususnya tuh di Grand Max ya. Grand Max itu benar-benar laku banget, makanya Nissan akhirnya mengeluarkan produk ini ya. Tapi sayangnya di tahun 2017 itu akhirnya dihentikan karena penjualannya tidak terlalu bagus ya. Karena bisa dibilang mobil ini bisa dibilang antara dia mobil ini gagal atau apa ya, kurang laku di pasaran ya, karena dari bentuknya, dari ininya ya memang sih nggak semua orang suka gitu kan. Tapi jujur aja sih, kalau saya ngeliat mobil ini tuh gimana ya, sebenarnya bagus. Depannya bener-bener kayak Serena ya, Serena yang istilahnya itu Serena tengah lah ya, Serena yang tengah-tengah. Jadi istilahnya kalau Serena itu kan udah paling atas ya, Nissan Serena itu. Tapi kalau Evalia ini untuk yang kelas menengah ke bawah gitu ya. Jadi sebenarnya sih cukup depannya sih bentuknya bagus, ini bagus sebenarnya. Aerodinamis sebenarnya mobil ini. MPV-nya tuh maksudnya fan-nya ini menurut saya ini fan-nya terlihat, terus belakangnya itu juga kayak semacam kayak mobil fan Eropa ya. Kalau dari bagian belakangnya pilar C itu kayak fan Eropa gitu. Makanya sebenarnya mobil ini sebenarnya bisa dibilang sih nggak terlalu gagal juga, karena cukup lama juga ya, sekitar 5 tahun ya. Bisa jadi apa ya, bisa jualannya cukup lumayan, tapi ya itu tadi karena nggak terlalu banyak akhirnya dihentikan, dan akhirnya jadi bisa dibilang kan lumayan langka ya mobil ini ya. Ini kita sudah jalan lagi, ada insiden. Untuk kegedapannya sih mobil ini kalau menurut saya cukup oke sih. Suara mesin memang agak sedikit masuk sih. Dan ini kita FWD jalan agak nanjak nih di daerah Ciater. Ini cukup kuat, padahal saya lagi di gigi 3 loh, belum saya pindahin ke gigi 2. Ini cukup kuat dan cukup bertenaga juga sih ya, karena tenaganya tuh sama sih, karena mesinnya ini yang digunakan si Evalia ini, dia ini mesinnya sama kayak si Nissan Livina 1500 cc ya, HR15DE. Bentar, ini ada sesuatu nih lewat. Digunakan sama kayak Nissan Livina HR15DE ya, 1500 cc. Dan kalau untuk maticnya dia itu belum CVT ya, dia masih otomatis konvensional biasa. Kalau otomatiknya ya, kalau ini yang kita tes ini adalah yang manual. Jadi bisa dibilang nih Evalia yang cukup langka loh, karena kan Evalia itu kan kalau orang-orang pada beli Evalia itu kan kebanyakan orang senengnya beli matic gitu ya, karena mobil van itu udah gede pakai manual tuh kayak males banget gitu kan. Tapi kalau ini dia benar-benar manual, dan memang sih transmisinya kalau menurut saya ini agak sedikit kasar ya. Jadi pas kita masuk ke gigi berapa itu agak kasar, dan koplingnya tuh nggak begitu empuk gitu, jadi agak greget aja gitu saya, benar-benar gimana gitu. Dan untuk kegedap suspensinya, mobil ini cukup empuk ya si Evalia ini, walaupun memang udah diganti bannya ya, bannya udah bukan pelek aslinya ya. Kalian kan bisa lihat ya waktu saya review itu, ini bukan ban aslinya. Jadi ya bisa dibilang sih ya
cukup oke sih mobil ini dengan ban pelek yang diganti, tapi nggak mengurangi aerodinamisnya, nggak mengurangi beban mobilnya, jadi nggak lebih berat gitu, tapi jadi enak gitu. Dan pas ngeliatin speed bump itu rasanya tuh nggak berasa gitu loh, nggak berasa banget, jadi cukup enak sih dan kedap juga sih. Jadi pas lagi ngeliat speed bump tuh nggak berasa banget, dan memang sih karena kegedapan mobil ini kurang, jadi nggak terlalu ini banget ya. Dan untuk stabilannya mobil ini nanti kita coba agak kencang dikit ya, ini karena ini kan lagi rame nih, kita nggak bisa ngetes ya dari kalau kencang itu dia limbung apa enggak mobil ini. Nanti setelah nanti kita kayak akan cari jalan yang agak sepi dikit, nanti kita baru kita tes mobil ini jalan secara kencang ya. Nanti kita coba cek sekalian radius putar baliknya tuh gede apa enggak ya kalau mobil ini ya. Oke. Nah, pasti kalian akan menanyakan juga posisi duduknya mobil ini gimana kan saya cara nyetirnya. Ya, posisi duduknya memang benar. Kata si yang pernah review si Aomobi itu emang agak serba salah. Karena dia ini kan bangkunya tuh benar-benar cuma recline dan sliding, dia tidak ada yang peninggi bangku gitu ya. Karena mobilnya kan bawahnya itu kan kalian tahu ya, itu kan besi ya, bawah bangku itu benar-benar langsung besi ya. Besi yang masih kelihatan banget ya mobil ini, karena bisa dibilang mobil ini itu kan katanya kan mobil keluarga. Tadinya kan kalau di Eropa sana ini kan jadi mobil barang ya, mobil van barang. Di sini jadiin mobil buat keluarga gitu ya, buat keluarga yang misalnya bisa ya memang sih bisa 8 orang kalau full ya, tapi memang untuk posisi duduk ini memang agak kurang-kurang gimana, kemajuan terlalu gimana, terus setir kayak nih, jadi dengkul, apalagi tinggi saya kan 180 ya, ini jadi agak mentok ya, ini setirnya ini agak mentok ke kaki ya, dengkul saya. Dan ini kalau terlalu maju emang jadi kagak enak banget sih itu, dan masih transmisinya kasar banget ya, kedengeran ya kasih ya. Ini ya gimana ya, ya emang agak kurang enak, bisa dibilang memang serba salah gitu kan, tapi gimana ya, tapi oke sih kalau kita nyaman sih mobil ini, kalau kita jalannya juga santai gitu sih sebenarnya enak-enak aja. Tapi kan ya pokoknya gitulah ini, jadi posisi ini, jadi kita kalau kemunduran kalau nyetir misalkan gini kita tinggiin nih setirnya ya, jadi speedometer nggak terlalu kelihatan. Kalau turunin memang sama aja malah ketahan di area setir, tapi emang katanya kan lebih bagusan diturun ya, di bawah gitu ya, di bawah. Jadi yang di posisi bawah ya, jadi dia nggak bisa teleskopik sayangnya juga nih setirnya, jadi ya harap maklum ya. Mati lagi, sorry, nope, koplingnya memang agak kurang enak, jadi klakson orang saya. Oke, habis ini kita coba langsung putar balik ya, apakah radius putarnya itu sekecil apa besar ya. Karena ini mobil ini kan bisa dibilang cukup besar juga ya untuk bodinya ini ya. Body rollnya apa tuh maksudnya, mobil ini bodinya kan cukup besar ya. Apa dia radius putarnya kecil? Sana dulu Serena, saya udah pernah nyoba Serena, itu cukup besar juga sih radius putarnya. Kalau ini kita coba kita lihat dia apakah besar apa tidak. Ini kita antri dulu gantian ya. Kita antri dulu gantian. Kita coba masuk. Apalagi kan dengan ban yang udah diganti itu kan, jadi kan agak lebih gimana ya gitu. Nah, coba kita bisa dibilang nggak terlalu besar sih radius putarnya, nggak begitu besar. Dan nah langsung enak banget gitu, langsung dapet gitu. Wow, bener-bener radius putarnya nggak begitu besar banget, jadi bener-bener mantap lah ya ini mobil ini. Walaupun mobilnya bongsor gede, tapi untuk radius putarnya emang cukup oke sih, cukup oke. Dan ya begitulah ya, walaupun mesinnya agak tadi ya pasti ngerung dulu mobilnya, kalau nggak ngerung dulu jadi dia kalau nggak pakai gas itu dia langsung nggak ngangkat ya mobil ini, karena dia FWD ya, FWD mesinnya sama kayak si Nissan Grand Livina gitu. Oke, habis ini kita coba yuk masuk tol arah yang Cinere yuk, habis ini yuk. Nah, oke, kita sekarang siap-siap mau masuk tol arah Serpong Cinere ya. Kita coba sekalian coba lewat tol ya situ ya. Dan untuk body roll ini emang cukup agak mengerikan ya. Ini saya berbelok yang agak sedikit ekstrem tadi, ini agak mengerikan ya tuh. Dan body rollnya emang cukup ini juga ya, cukup wah ya, karena mobil juga besar jadi body roll cukup tinggi dan ya cukup agak ngeri juga sih. Oke, kita sekarang udah mau masuk tol ya. Nih, kita agak tambah gasnya.
Ini udah masuk gigi 4 ya. Ini memang agak sedikit lemot sih, memang bener-bener agak sedikit lemot. Jadi nggak terlalu apa namanya, responsifnya kurang mobil ini. Karena memang sayangnya dibilang tadi FWD. Coba kalau mobil ini RWD aja, sama kayak si kakaknya si Serena, bisa dibilang sih ya oke sih kalau ini RWD mah. Nah, untuk kekeraban kabinnya berasa ya, apa memang nggak terlalu masuk banget suaranya ya, benar-benar tidak masuk, dan cukup oke juga sih. Untuk manual dia 5 percepatan ya, kalau Matic kan dia cuma hanya 4 percepatan, tapi dia juga untungnya kalau Evalia ini Matic-nya ini dia belum CVT, jadi masih yang model yang biasa. Nah, kita di jalur kiri terus karena kan kita kan akan mau masuk tol Cinere ya, karena kalau kita ngambil sebelah kanan kita pasti udah arahnya ke arah Bintaro dan Pondok Ranji. Parigi, Kunciran, kita arah ke Ciputat. Tol baru, kita coba tol baru. Kita masuk. Kan ada Parigi, Kunciran, tapi kan kita masih nanti kita keluar di Pamulang. Cinere, Ciawi, Kunciran. Kita akan masuk situ. Nah, kita arah Ciputat. Oh, bahkan nih orang pada ngarahnya ke Kunciran ya, arah Soekarno-Hatta langsung ya, arah Tangerang. Jadi kita langsung arah Ciputat, kita langsung naik tol yang baru, ya. Yeah. Karena nanti kita keluar tuh di Pamulang ya, Pamulang 1. Kita keluar di Pamulang 1. Ini kita masuk ke e-tol dulu dan oh enggak, dia udah bayar, kan masih gratis. Kayaknya dia udah masih gratis, udah berbayar. Dan posisi power window-nya sama ininya jadi nggak terlalu ini ya, nggak apa ya, kurang pas gitu loh power window-nya nih. Karena dia juga terlalu di bawah ya power window-nya, jadi agak kurang nih tombolnya nih, jadi agak kita terlalu ke bawah gitu. Jadi posisinya nih kurang pas gitu menurut saya. Apalagi dengan kaki saya kan tingginya kan maksudnya panjang ya. Terus tinggi saya juga 180-an ini, jadi apa gini power window terlalu ke bawah sih menurut saya. Jadi posisinya nih kurang inilah ya kalau posisi duduknya ya. Tadi saya udah ngomong ya, tapi tadi kayaknya takutnya kan kena copyright gitu. Jadi ya kita bikin yang baru aja. Memang nih duduk posisi duduknya emang agak kurang sedikit nyaman ya. Jadi ya bisa dibilang sih agak kurang ya kalau untuk bangku supir. Tapi kalau di belakang sih, duduk di belakang sih sebenarnya ya cukup nyaman juga sih ya. Ini mobil ini kan buat keluarga ya. Nah, untuk transmisi memang agak sedikit kasar ya, benar-benar agak sedikit kasar loh. Ini saya jujur aja, kasar. Jadi nggak terlalu halus banget perpindahannya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu agak kurang gimana. Dan koplingnya itu, dia itu kalau menurut saya ini koplingnya ini dia kurang gimana ya, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras juga. Tapi ya gitu, kalau apa karena mobilnya terlalu besar kali ya, jadi mesinnya itu kalau kita ngelepas kopling kan, kalau kayak R3 kan enak banget itu dilepas koplingnya, dia tuh langsung jalan loh, mobilnya bisa langsung gelinding gitu ya. Tapi kalau yang ini dia agak kurang gimana gitu, jadi agak kurang berat lah gitu loh ya. Ini kita udah di lewat gigi 5 dan kita udah ada di tol Serpong Cinere. Ini nanti kita keluarnya Ciputat doang. Wah, wiper harus ganti, udah suaranya udah begitu. Kita agak gas sedikit. Ini dia di kecepatan 100, nggak terlalu limbung sih mobilnya kalau menurut saya, enak sih, nggak terlalu limbung, tapi ya cukup oke sih mobilnya, responsif juga dan ya nggak mengecewakan sih mobil ini, emang benar-benar nggak mengecewakan sama sekali dan cukup enak sih. Coba kita salip nih mobil yang di depan. Tapi memang ya, karena ini mobilnya basis pakai mesin Evalia, buat nyalip aja kayak lama banget. Jadi kalau suka ngedon dulu, ini udah gigi 5 udah paling mentok loh. Jadi kayak ngedon banget gitu ya. Aduh. Makanya kalau untuk Matic memang waktu itu saya pernah review Livina ya, pernah test drive juga. Itu memang tarikannya itu, temen kan ngomong katanya mobil ini jadi kalau ditarik itu bukannya langsung ngancleng, langsung ngegas gitu, lama gitu responnya. Nah ini seperti ini, jadi dia pas nyalip itu agak lama ya. Dan ini saya dulu nggak berani di atas ini karena saya tahu kalau di atas 100 ini mobil ini pasti akan limbung. Makanya ini untuk kecepatan 100 saja ini udah agak sedikit limbung ya, karena body rollnya ini cukup berasa ya. Tapi waktu saya gini-gini nggak terlalu berasa banget sih.
Ini karena tolnya masih sepi ya, jadi enak ya kita buat agak kenceng ya. Dan ini tolnya nanti akan nyambung ke Cinere ya nanti ya, tol yang ini akan nyambung ke Cinere. Jadi kita Cinere malam ke Bogor. Jadi ntar, karena kalau yang Cinere Bogor tuh masih belum jadi ya, masih masih ada yang belum dibongkar ya, belum digusur. Tapi ini cukup juga sih tol nih, enak banget ya. Kita jalan ya, ntar kita keluar di Pamulang situ. Ya, oke, kita langsung ambil kesimpulan ya tentang mobil ini. Mobil ini memang, kalau bagi kalian yang masih punya uang yang sekitarnya masih sekitar di bawah 100 jutaan, ini mobil ini cocok kok buat kalian keluarga baru. Ya memang sih, kita buat mobil ini emang bukan buat dikebut-kebutan ya, buat jalan ngebut, kenceng-kencengan, kita kejar-kejaran di jalan ya, bukan itu. Dan kalau buat yang berkeluarga ini mobil jujur buat 8 orang sih oke ya, mobilnya muat ya. Ini baris yang kedua, ketiga ini sangat bisa 6 orang ya, karena depan 1. Tapi memang lagi masa pandemi ini, sorry ya saya lagi nggak pakai masker karena ini biar suaranya biar lebih jelas. Kalau masa pandemi ini biasanya kita batasin, jadi yang tengah itu nggak ada duduk, jadi kita jaga jarak. Di belakang jadi cuma hanya dua, jadi ya bisa dibilang cuma belakang jadi 4 orang ya, depan oleh ya gitu kita terpisah ya, sama antara depannya terpisah ya, itu makanya. Tapi jujur sih, kalian kalau punya budget di bawah 100 juta, ini mobil ini cocok sih kalau buat berkeluarga jalan-jalan gitu ya, refreshing kemana-mana, cukup oke sih. Dan untuk bensin ya, pasti bensinnya memang bisa dibilang cukup irit sih. Ini bensin nih jujur aja nih, kalian lihat tuh ya di gambar lewat itu udah nggak begitu full ya, tapi jujur aja ini bensinnya nih bisa dibilang Evalia nih irit loh, bener-bener irit. Dia 1 banding berapa gitu per kilometer gitu, itu tadi yang lewat. Ini bener-bener mobil walaupun badannya bongsor, mobilnya bongsor begini, ini jujur nih paling irit mobilnya, bener-bener irit. Karena Livina kan juga terkenal irit ya, dia kan bodinya kecil, kalau ini kan bodinya kan besar. Jadi ya memang sih pasti agak 11-12, tapi pasti agak bedanya ya, karena ini kan dia membawa bodi yang lebih besar kan, pasti membawa bodi yang lebih besar dan lebih, ya pasti kan bobotnya juga lebih berat tuh. Makanya bisa dibilang mobil ini sih cukup fun to drive sih, enak sih kalau buat kita jalan-jalan gitu, buat yang udah keluarga gitu kan enak banget ini asli nih. Buat pulang kampung ke Jawa Tengah nih juga enak banget mobil. Buat mudik nih enak banget. Tapi ya itu tadi, kalau buat jalan-jalan ngebut ya emang agak sedikit limbung sih mobilnya. Tapi ini cukup oke lah buat kalian yang baru pengen punya mobil. Coba aja beli mobil ini, atau nggak cari aja mobil di showroom bekas gitu ya. Dan berhubung ini mobilnya juga dijual, tapi kalau saya nggak menyantumkan nomor telepon, berarti mobilnya udah laku ya. Oke, kita keluar tol dulu, kita ngetap lagi. Wow, cukup murah juga ya, tolnya udah berbayar, jadi udah nggak gratis tolnya. Oke, kita sudah keluar tol Cinere. Oke, kita habis ini kita tutup dulu ya habis ini yuk. Nah, sekian dulu ya test drive saya nih mengenai Nissan Evalia ya. Tadi sekalian coba-coba jalan-jalan di tol Cinere ya, Cinere Serpong. Tapi memang tadi tolnya itu juga dia masih belum sampai Cinere, jadi dia baru keluar di daerah Ciputat. Ya, oke sih. Mobil ini ya kalau buat keluarga baru dengan harga yang di bawah 100 juta, ya oke sih mobil ini. Bisa kalian jadiin apa ya, buat awal kalian buat di mobil ya, apalagi mobilnya cukup besar. Dan memang kalau untuk posisi nyetirnya tadi yang saya bilang tuh emang agak kurang enak ya kalau menurut saya ya. Ini menurut saya aja, kalau menurut kalian gimana itu masing-masing dari kalian boleh berkomentar aja kalau kalian yang pernah punya mobil ini atau yang sekarang masih punya mobil ini untuk harian dan untuk ya buat acara keluarga gitu atau buat pulang kampung gitu ya. Boleh berkomentar aja di bawah. Oke? Jangan lupa like dan subscribe juga channel saya ini, Ilham FT Auto. Dan follow Instagram saya juga di Ilham FT Auto ID dan Ilham FT Auto. Oke, sekian dulu videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.